Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan apa yang saya dapat dari Matius 18 ayat 1-14. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan, tolong pimpinnya mulut aku agar bisa menceritakan apa yang Tuhan mau. Dan tolong agar yang mendengarkan supaya bisa mengerti apa yang Tuhan mau ceritakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang, penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi pertama kali kalau ada kata-kata seperti anak kecil, kalau anak kecil itu mudah percaya kepada orang, bukan seperti orang dewasa yang punya banyak pikiran. Oke. Di ayat 3, siapa yang tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk kerajaan surga. Jadi maksudnya itu kita harus bertobat dan percaya kepada Tuhan. Di ayat 4, siapa yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, maka ia menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Pada saat kita merendahkan diri, kita akan mengandalkan Tuhan. Semuanya apa-apa harus tanya Tuhan, karena mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di ayat 6, tetapi siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini contohnya itu seperti guru anak sekolah minggu, dan guru itu jangan sampai menyesatkan anak-anak itu. Dan juga jangan menganggap rendah anak-anak kecil ini, karena ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku. Seorang anak kecil memiliki 3 kualitas utama yang kita butuhkan untuk menjadi unggul dalam kerajaan sorga. Yang pertama, mudah percaya. Kita cenderung tidak mudah percaya ketika kita beranjak dewasa. Kita kehilangan kualitas seperti anak kecil. Banyak istri tidak mampu untuk mempercayai suami mereka, dan mereka juga tidak mempercayai Allah untuk mengontrol suami mereka. Seorang anak kecil tidak suka mencurigai, tidak penuh pertimbangan, dan tidak suka meragukan orang. Ia mudah menerima apa yang diberitahukan kepadanya. Ia mempercayakan diri secara mutlak kepada ibunya untuk memberikannya makanan yang baik. Ia tidak berprasangka ataupun takut diracuni. Kita kehilangan kualitas seperti itu karena kita telah menjadi keras oleh kehidupan, keangkuhan, dan dosa. Kita tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi apabila kita tidak mempercayai seseorang. Allah ingin membangun kembali kualitas kepercayaan seperti anak kecil ini.
Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Kedua, mudah diajar. Seorang anak kecil memiliki suatu kerinduan dan kapasitas yang besar untuk belajar. Presiden CBN, Pat Robertson, berkata bahwa seorang anak kecil yang berumur antara 4-5 tahun belajar dan menerima lebih banyak daripada seseorang yang sedang belajar di perguruan tinggi selama 4 tahun. Seorang anak kecil mempunyai suatu pikiran yang terbuka, penuh pertanyaan, dan hal ini adalah hal yang sangat dikehendaki. Ia mudah dibentuk, penuh minat, suka bertanya, dan suka mencoba-coba sepanjang waktu. Allah hanya dapat mengerjakan sedikit kepada orang-orang yang pikirannya tertutup dan dikeraskan. Yang ketiga, apa adanya. Seorang anak kecil menampilkan dirinya yang sebenarnya. Ia tidak berusaha memakai topeng. Seorang anak kecil menyukai seseorang sebagaimana adanya. Ia tidak mengkotak-kotakan manusia menurut tingkat sosialnya. Ia tidak peduli akan kedudukan yang saudara miliki. Ia tidak berprasangka. Ia menerima manusia sebagaimana adanya mereka, tanpa bermaksud menarik keuntungan dari orang tersebut. Di satu sisi, seorang anak kecil tidak terlalu memperhatikan keberadaan dirinya, karena ia mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya, dan tanpa tipu muslihat. Semakin dewasa, kita cenderung untuk menjadi seseorang yang suka berpura-pura. Kita membuat diri kita seolah-olah kuat, kelihatan sukses, tampak mampu mengatasi segalanya, dan tidak memiliki kekurangan. Dunia perfilman juga menolong mempromosikan hal ini. Namun semua hal ini keliru. Pemuda-pemuda berusaha tampak hebat, mengenakan jenis-jenis pakaian tertentu, dan berbicara dengan suatu gaya tertentu. Namun hal ini berarti mereka mengenakan topeng dan bersandiwara. Tak seorang pun yang mengenakan topeng atau bersandiwara itu sungguh-sungguh besar. Anak-anak kecil adalah diri mereka sendiri sebagaimana adanya mereka. Kekristenan yang sejati menghendaki agar kita tidak berpura-pura, menghendaki agar kita mengakui bahwa kita tidak mampu mengatasi segalanya, bahwa kita mempunyai kekurangan-kekurangan, dan bahwa kita tidak mampu melakukannya sendiri. Marilah kita memiliki kualitas seperti anak-anak kecil sesuai apa yang Tuhan Yesus katakan dalam firman-Nya. Mudah percaya, mudah diajar, dan apa adanya. Di sini juga ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan di sini siapa yang tersesat, Tuhan pasti mau mencarinya. Tapi yang tersesat itu, ia harus mau menerima Tuhan. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Pada saat domba itu ketemu, Tuhan akan bersukacita atas domba itu lebih dari yang ke-99 yang tidak tersesat. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.